Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bacakan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah ibadah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman al-Farisi radhiyallahu anhu, dari Sulaiman al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, berkata sapa Sulaiman al-Farisi, khotobana, memberi nasihat kepada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi akhir yaumin, pada akhirnya hari, min Sa'bana, dari bulan Sa'ban. Faqala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu, hai sekalian manusia, qad adzallakum, sungguh telah datang atau telah meneduhkan kepadamu apa sahrun, bulan azimun yang agung, mubarakun yang penuh dengan keberkahan. Sahrun, yaitu bulan, fihi, ikut tetap in dalam syahrun, atau di dalam bulan itu, lailatun khairun min alfi syahrin, lailatun utai malam, khairun kang lebih bagus, min alfi syahrin, dibandingkan dengan 1000 bulan. Ja'ala, menjadikan sopo Allahu Allah siyamahu ing puasanya, siyamahu ing puasanya, syahrun faridotan ing puasa fardu, wa qiyama lailihi, dan melaksanakan qiyamul lail pada syahrun tatawuan, dengan sunnah. Man, maka barang siapa ikut taqarraba, mendekatkan sapa man fi ing dalam syahrun, bihaslotin, dengan tingkah, minal khairi, dari kebaikan, karena mengkono sapa man iku kaman, seperti seseorang, ada yang mendatangi sapa man sab'ina ing 70, apani faridotan, kefarduannya, fima ing dalam bulan, siwahu, yang selain Ramadan. Hadis dari Sulaiman al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khutbah pada akhir hari bulan Sa'ban. Rasul bersabda, hai sekalian manusia, telah meneduhkan kepada kalian semua, yaitu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan di mana pada bulan itu ada satu malam yang lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Di sini Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya bulan suci Ramadan adalah dikatakan dengan sahrun azimun. Bulan Ramadan adalah bulan yang azim, bulan yang agung dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Karena dalam satu makalah, ba'dul ulama menyatakan bahwasanya 3 bulan berturut-turut, yaitu pada bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan, itu ada istilah-istilah tersendiri. Yang pertama, bahwasanya Rajab adalah sahrul zar'i, Rajab adalah bulan untuk menanam. Kemudian Sa'ban adalah sakyun, yaitu bulan untuk menyiram. Wa Ramadan, yaitu bulan di dalam kenyataan itu dikatakan al-hasad, yaitu panen. Maka Ramadan adalah bulan yang penuh dengan mubarak, dengan keberkahan. Dalam bulan itu ada satu malam yang lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan. Makanya Ramadan disebut dengan sahrun azimun, bisa juga dikatakan sahrun mubarakun. Ja'alallahu siyamahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa pada bulan suci Ramadan adalah sebagai ibadah yang fardu, wa qiyamul lailihi, sedangkan qiyamul lail, ibadah-ibadah sholat malam, adalah dijadikan sebagai ibadah yang sunnah. Man taqarraba fihi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Ramadan dengan tingkah yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kana kaman ada sab'ina faridotan fima siwahu, maka orang itu seperti orang yang melaksanakan kebaikan, sab'ina faridoh, 70 kefarduan, 70 kewajiban dibandingkan pada bulan selain Ramadan. Ini jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa ibadah pada bulan suci Ramadan itu bandingannya 1 dengan sab'ina, 70 kali lipat.
Maka sayang sekali apabila pada bulan suci Ramadan ini kita abaikan, kita tidak melaksanakan ibadah tambahan-tambahan ibadah yang sunnah. Kalau wajib otomatis harus kita pertahankan, kita tingkatkan, yang sunnah-sunnah itu harus kita laksanakan. Karena ibadah sunnahnya saja ini dinyatakan di sini adalah lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain 1:70. Wa sahrus sobri, wa adapun Ramadan iku sahrus sobri, bulan sabar. Wasobru adapun sabar iku sawabuhu, pahalanya sabar al jannatus surga. Dan dikatakan juga bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan sabar. Sahrus sobri, bulan sabar. Lah bagaimana kita nggak dikatakan sabar? Karena pada bulan suci Ramadan ini kita nunggu waktu dari mulai fajar sodik sampai dengan tenggelamnya matahari. Kita itu tidak boleh makan dan minum, tidak boleh melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini kita ngomongin orang saja itu mengakibatkan pahala ibadah puasanya hilang. Itu baru ngomongin, apalagi sampai dengan kita mengadu domba, kita melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kemaksiatan, tentunya sangat berpengaruh dengan pelaksanaan ibadah puasa. Maka di bulan suci Ramadan ini Rasul menyatakan wahwa sahrus sobri, yaitu Ramadan adalah juga bulan sabar. Wasobru sawabul jannah, sedangkan sabar pada bulan suci Ramadan ini, ya sabar menanti waktu, ya dan lain sebagainya, adalah pahalanya surga. Wasahrul muwasatun, dan bulan Ramadan juga disebut dengan sahrul muwasah, yaitu bulan yang penuh dengan keluasan. Penuh keluasan, bagaimana tidak luas? Malam kita ibadah itu sebentar aja udah nilainya luar biasa gitu. Wasarun yuzadu fir rizki al mu'min. Wasarun yuzadu fir rizkil mu'min. Dan pada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahi rizki orang-orang mukmin. Ya ini janji Allah di dalam Al-Qur'an kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau semua ibadah-ibadah itu kita lakukan dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah akan memberikan rizki bagi kita sebagai orang mukmin. Tetapi Imam Syafi'i mengingatkan juga kepada kita semuanya di dalam satu makalahnya Imam Syafi'i, bahwasanya semua orang itu tertidur, ya, kecuali orang-orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya itu akan sia-sia kecuali orang yang ikhlas. Maka di sini di dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan, amaliyah-amaliyah ibadah sunnah pada bulan suci Ramadan, kita harus penuh dengan keikhlasan tanpa pamrih yang macam-macam. Manfaat poroso iman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang sedang berpuasa, kana maghfiratan lidzanbihi, maka orang yang memberi buka kepada orang yang puasa, maghfiratan lidzunubi, dia akan diampuni dosa-dosanya. Wa ataqa riqabatihi minan nar, dan akan dibebaskan dari api neraka. Nah ini kan luar biasa nikmatnya pada bulan suci Ramadan. Maka memberi buka ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, itu nilainya sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi, saya katakan tadi, semua amal yang kita laksanakan harus dilandasi dengan keikhlasan. Wa kana lahu misru ajrihi min ghairi ayyang kuso min ajri shaimi syai'un. Dan kita memberi buka kepada orang yang puasa itu, kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa, min ghairi ayang kuso, dengan tanpa dikurangi sedikit pun. Ini kita puasa insya Allah mendapat imbalan dari Allah, kemudian kita memberi buka puasa kepada orang yang memang memerlukan, itu juga kita mendapatkan pahala seperti orang yang kita beri buka. Makanya luar biasa bahwasanya Ramadan dikatakan sahrun azimun, sahrun mubarakun.
Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hai utusan Allah, laisa kunna yajidu ma yuftiru shaim. Ya Rasulullah, saya ini nggak punya apa-apa untuk memberi orang untuk berbuka puasa. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadas sawaba man fattara shaiman ala tamrin au sarbati ma'in au madqatil labanin. Rasul berkata begini, hai sahabatku, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi pahala kepada siapapun orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, baik itu berupa kurma au surbatin ma'in, au sarbatin ya, au sarbati ma'in, atau satu tegukan air saja, au madqatil laban, atau campuran air susu. Air susu ini di orang Arab kan minuman khasnya orang sana, biasa minum susu itu udah biasa. Ini dicampur dengan cair gitu ya, ya. Jadi memberi minum satu teguk aja kepada orang yang sedang berpuasa itu sudah mendapatkan pahala banyak. Ini makanya ibadah ini kan tergantung kepada kemampuan kita masing-masing. Ya, kita mampunya banyak, ngasih kecil ya nggak ada arti apa-apa. Ya, dapatnya ya sangat kecil. Tapi kita memang mampunya sedikit, mengasih sedikit itu udah cukup banyak gitu. Maka di sini nyatakan bukan harus berupa makanan yang enak-enak, yang lezat-lezat, tetapi sekedar satu teguk minum saja. Maka budaya kita sudah mulai sekarang ini. Banyak saudara-saudara kita pada bulan suci Ramadan ini, banyak yang sedekah air minum kemasan, dibawa ke antar-antar ke beberapa masjid, dibagi-bagi orang yang dalam perjalanan. Sangat baik sekali itu, sangat baik sekali. Karena orang dalam perjalanan, begitu mungkin maghrib dia masih di lampu merah, kita kasih minum, batalkan puasanya, itu termasuk kata-kata au sarbati ma'in, atau sekedar memberi minum satu teguk. Wa sahrun awaluhu rahmatun wa awsatu maghfiratun. Bulan suci Ramadan dinyatakan bahwasanya awalnya bulan suci Ramadan adalah berupa rahmat. Awal bulan suci Ramadan berupa rahmat. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 adalah penuh dengan kasih sayang Allah. Bahkan dalam hadis lain, pada saat datang awal bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, siapa yang berkasih sayang kepada orang lain, aku akan memberikan kasih sayang. Dan siapa yang diberi Allah kasih sayang, maka orang itu al-jannah, surga. Maka di sini kita harus pada awal Ramadan 1 sampai 10 itu ya, kita harus baik-baik dengan orang ya sampai dengan akhirnya nanti. Wa awsatu maghfiratun, dan pertengahannya dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 maghfiratun, yaitu disebut maghfirah, ampunan Allah. Di situ Allah membuka pintu yang lebih luas lagi dari berbagai macam dosa yang kita lakukan. Selama itu bukan dosa syirik, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Wa akhiru itkun minan nar, dan akhir bulan Ramadan yaitu dari tanggal 21 sampai dengan akhir Ramadan adalah hari pembebasan dari api neraka. Ini indahnya bulan suci Ramadan. Makanya sangat sayang sekali apabila di bulan suci Ramadan ini kita tidak meningkatkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan suci Ramadan ini adalah bulan dalam rangka untuk kita sekolah, untuk mendidik diri kita. 1 bulan untuk mendidik kita, untuk kita amalkan pada bulan-bulan yang berikutnya, yaitu 11 bulan selain bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sempurna, maka pada bulan setelah Ramadan kita harus bisa sama dengan apa yang kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan. Sekian kurang lebihnya, mudah-mudahan kultum pada kesempatan ini, hadis yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.